Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Faizur Rahman dari kelas 10 TKJ 2. Pada malam ini saya akan mempresentasikan pembelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yang berjudul Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Negaraan di Indonesia. Presiden dan Menteri Negara berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas, pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pemerintahan pusat dalam pelaksanaan ekonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak membaratkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua itu fungsi pengaturan atau regulating function. Fungsi ini memberikan tekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintahan sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus minimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah negara adalah mengatur sekaligus dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Yang ketiga itu ada fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi perintah. Dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sementara itu ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Yang ketiga, ada menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk minimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi. Peran pemerintah dilakukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan, pemerintah akan berakibat kompetensi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu karena kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program khusus. Keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan monitor apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Dan ada juga 5 faktor penentu integrasi nasional suatu negara menurut Howard Wigris. Yang pertama itu adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik dari pemimpin bangsa, yang ketiga kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima pembangunan ekonomi yang merata.
Adapun faktor yang melemahkan bahkan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Yang pertama, kuatnya premodalisme atau menguatkan kelompok sendiri. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kuatnya paham etnosentrim, sikap yang menganggap budaya sendiri lebih unggul. Yang ketiga, adanya ketimpangan sosial dalam pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.